Pernah nggak sih kalian terlintas untuk berpikir gimana caranya biar tetap tenang atau bahkan tetap bisa bahagia di waktu yang misalnya serba nggak pasti? Ketika kamu mengalami kesulitan misalnya yang sifatnya personal gitu ya, kayak masalah sama pacar, sama mantan, sampai misalnya belum dapat kerja, menganggur, sampai yang mungkin sifatnya dialami semua orang. Kayak waktu di masa pandemi kemarin, yang kita bingung harus aktivitas kayak gimana biar bisa tetap produktif. Dan di situasi gak pasti ini, sebenarnya seringkali ngebuat orang itu ngerasain banyak emosi negatif, termasuk juga sedih, marah, dan gak berdaya yang kadang susah buat kita kontrol. Buat kamu yang lagi ngerasain situasi ini, mungkin susah tenang, kamu selalu merasa cemas bahkan overthinking, dan kamu sedang berada di video yang tepat. Karena di video ini kami akan membahas terkait permasalahan ini dan bisa belajar juga untuk tahu tentang gimana caranya biar kita bisa tetap tenang atau bahkan bahagia di situasi yang gak pasti. Selamat datang kembali di Kehidupan Bijaksana. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke inti videonya, yang pertama penting bagi kita untuk sadar diri kalau emosi negatif, apalagi karena situasi yang gak pasti itu wajar terjadi dalam kehidupan. Situasi yang gak pasti emang lebih rentan buat bikin kita kebingungan, sedih, cemas, sampai dengan enggak berdaya. Dan ini udah respon manusia lah kalau berhadapan sama hal-hal yang gak pasti dan mengancam ketahanan hidup mereka. Tapi yang bisa jadi masalah adalah ketika kita ngerasa sedih, cemas, dan gak berdaya terus-terusan. Emosi-emosi tadi kalau gak dikelola dan dibiarin terus, lama-lama ya bisa berkembang jadi masalah kesehatan mental yang serius. Kayak misalnya overthinking, stres akut, atau masalah lainnya. Jadi meski emosi negatif itu adalah hal yang wajar buat kita alami, kita perlu belajar buat mengelolanya. Dan di pembahasan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya pakai filosofi stoik dalam kehidupan ini. Mari kita bahas lebih lanjut. Singkatnya, stoik itu adalah aliran filsafat yang fokusnya ada pengelolaan diri dan ngebuat Anda jadi lebih paham sama apa yang terjadi di sekitar Anda. Dan kami akan ngejelasin 3 ajaran yang menurut kami bisa banget kita aplikasikan ketika sedang berhadapan sama situasi yang gak pasti. Yang pertama, filosofi stoik atau stoicism itu paham kalau selama kita hidup di dunia ini, hal buruk itu bakal tetap selamanya ada. Entah itu cepat atau lambat, ya pasti bakal tetap ada lah. Dan pasti bakal juga terjadi sama kita. Meskipun kayaknya pandangannya kayak kok pesimis banget sih jadi orang, sedih mulu, ya emang ini realitanya gitu. Jadi kayak gini sebenarnya adalah salah satu saran sih dari Marcus Aurelius. Saran dari dia adalah untuk kita, kalau bisa ya kita tuh selalu mempersiapkan diri sama hal-hal buruk yang bisa terjadi setiap harinya. Nyiapin diri itu bisa dengan banyak hal. Contohnya bisa dengan kamu nyoba ngebayangin, misalnya, oh oke, hari ini kayaknya saya bakal mengalami hal yang gak enak deh. Dan bahkan Marcus Aurelius ini ngebiasain ya buat bilang ke dirinya tiap pagi. Jadi dia tuh bilang ke dirinya, kalau hari ini dia tuh bakal ketemu sama orang-orang yang bikin harinya kesel, yang bikin nyebelin buat dia, yang bikin harinya berantakan. Dan dia selalu bilang itu ke dirinya sendiri setiap pagi. Nah, karena dia udah nyiapin diri ketika itu beneran kejadian, ya si Marcus Aurelius ini nggak terlalu larut dalam emosinya. Dan akhirnya dia tahu apa yang perlu dilakuin. Nah, yang bisa kita ambil pelajaran ini, jadi ketika kamu berekspektasi negatif, menariknya untuk hal ini adalah bisa lebih positif dan bakal bikin kamu merasa lebih lega. Dan kalaupun hari itu emang benar-benar negatif ya, nggak bakal ngerasain apa-apa. Karena kayak, oh iya, ini udah saya ekspektasikan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah gimana nih caranya saya bisa nyikapin diri tanpa kebawa jadi overthinking. Dan ini lanjut ke poin kedua. Selalu ingat kalau misalnya ada hal-hal yang di bawah kontrol atau kendali kita, ya jangan dipaksakan untuk kita pikirin. Jadi kayak hal-hal yang bisa bikin situasi nggak pasti itu biasanya ke hal yang nggak bisa kita kontrol. Kayak misalnya pendapat orang lain, gebetan suka sama kita atau enggak, mungkin kondisi cuaca, mungkin juga bencana alam. Itu kan cuma nggak bisa kita kontrol. Kalau misalnya nggak bisa dikontrol ya udah terima aja gitu. Lagian mau kita bersikap apapun itu ya ujung-ujungnya kita sendiri yang ngerasa capek, baik pikiran atau batin kita. Nah, poin ini sebenarnya diperjelas sama quotes-nya Epictetus. Kalau tadi Marcus Aurelius, sekarang Epictetus. Ini juga filsuf stoik yang terkenal. Dia tuh bilang kayak gini, tugas utama dalam kehidupan adalah buat tahu dan misahin hal-hal yang sifatnya eksternal. Jadi kamu bisa tahu sebenarnya sama hal-hal yang nggak bisa dikontrol dan hal-hal mana yang bisa dikontrol. Kalau menurut filosofi stoik,
salah satu alasan kenapa kita suka ngerasa nggak tenang atau nggak bahagia, ya karena kita selalu berusaha buat kontrol yang nggak bisa kita kontrol. Padahal yang bisa kita kontrol padahal ya cuma diri kita sendiri. Gimana persepsi kita, gimana respon kita, gimana pola pikir kita. Kalau orang mau ngapain ke kita, ya kita nggak bisa kontrol. Dia mau jahat ke kita, mau baik ke kita, nggak bisa kita kontrol gitu. Nah, contohnya waktu dulu kita ngerasain pandemi. Kita nggak bisa kontrol kapan pandemi itu selesai, tapi yang bisa kita lakukan atau kontrol ya bagaimana sikap kita. Seperti kita harusnya nggak harus keluar, biar nggak kena corona gitu ya. Mungkin contoh lain yang kita nggak bisa kontrol, misal gebetan kita jatuh cinta sama kita atau enggak. Tapi yang bisa kita lakukan, coba untuk membuat diri kita lebih menarik. Kita dandan, kita belajar lah, terus kita ngobrol sama dia gitu. Kan membuat dia nyaman dan lain sebagainya. Itu kan yang bisa kita kontrol. Tapi kalau misalnya gebetan kita atau misal pacarnya tiba-tiba selingkuh, ya itu bukan hal yang ada dalam kontrol kita gitu. Kan yang penting ya kita fokus sama yang kita kontrol aja. Kalau yang terjadi di luar kontrol dan negatif gitu ya udah gitu. Dengan kamu tahu apa yang bisa dikontrol dan gak bisa dikontrol, dan dengan ini kamu bisa lebih memulai menjalani hidup dengan lebih tenang dan fokus ke hal-hal yang memang bisa dikontrol. Nah, yang terakhir adalah kamu bisa belajar buat menerima segala sesuatu yang terjadi, termasuk menerima kalau hal buruk memang ya bakal terjadi, emang bakal kejadian dan kita harus bisa menerima. Kalau hal-hal yang ada di dunia ini memang banyak banget yang gak bisa kita kendalikan. Ada quotes yang menarik dari filsuf si Epictetus ini. Jadi gini, dia tuh bilang kalau kamu berharap dunia ini bakal ngasih apapun yang kamu mau, kamu bakal merasa kecewa. Tapi kalau menerima apapun yang dunia ini berikan kepada kamu, lebih ikhlas gitu ya, hidup kamu akan lebih tenang. Tapi memang gak bisa dipungkiri ya, kalau misalnya menerima itu gak gampang. Makanya kita bisa menganggaplah kalau menerima ini adalah sebuah proses dan butuh latihan. Mungkin kamu gak bisa langsung merasa tenang, mungkin gak bisa langsung terima situasi, mungkin masih sering marah-marah, it's okay. Tapi yang penting kamu tahu dan paham kalau misalnya sekarang lagi proses belajar. Dan itulah pembahasan kita hari ini, mengeksplor pandangan kebijaksanaan dari Stoicism, menggali pelajaran untuk menjalani hidup yang lebih tenang dan bahagia. Dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan ketidakpastian ini, mudah bagi kita untuk terjebak dalam kekhawatiran dan keinginan yang tak berujung. Namun seperti air yang tenang, Stoicism mengajarkan kita untuk meredam gelombang-gelombang tersebut, membawa kedamaian ke dalam jiwa kita. Seneca pernah berkata, bukan karena kehidupan yang sulit, kita tidak menjadi bahagia, tetapi karena kita tidak hidup dengan kebijaksanaan. Mari kita bawa pelajaran ini dalam setiap langkah kita, memilih untuk bereaksi dengan tenang dan bijaksana terhadap setiap tantangan yang kita hadapi. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bukan hanya menjadi ilmu yang menarik, tetapi juga praktik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan yang lebih besar dalam diri kita dan juga di sekitar kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika Anda merasa terinspirasi oleh konten ini. Dan tentunya tinggalkan komentar Anda tentang bagaimana Stoicism telah membantu Anda atau apapun yang Anda ingin bagikan terkait perjalanan Anda menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap bijaksana, dan semoga Anda selalu dikelilingi oleh kedamaian dan kebahagiaan. Selamat berjuang dan selalu ingat, dalam tenang ada kekuatan. Sampai bertemu lagi, salam bijak.